Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurai Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit terkait Asakai, yaitu merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan di salah satu perusahaan yang saya observasi, yaitu pada PT Swasta Indonesia. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yaitu pertama terkait profil perusahaan, lalu ada struktur organisasinya, lalu pola komunikasi yang dilakukan, dan juga hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan juga lampiran. Yang pertama, kita akan membahas terkait profil dari PT Velasta Indonesia sendiri. PT Velasta Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang beralamat di Campaka, Kabupaten Purwakarta. PT Velasto didirikan pada tahun 2013 dan merupakan bagian dari PT Astra Auto Parts Tbk. PT Velasto Indonesia ini merupakan perusahaan rubber yang memproduksi produk dengan berbahan baku elastomer atau karet untuk memenuhi kebutuhan industri seperti otomotif, sepeda motor, truk, dan juga kereta api. Selain itu, PT Velasto juga menjadi salah satu perusahaan produsen charging kendaraan listrik atau EV charging station yang diharapkan dapat bersaing di pasar global dan dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. PT Velasto berkomitmen untuk melaksanakan sistem manajemen dengan standar internasional. Nilai-nilai inti yang menjadi landasan bagi perusahaan untuk selalu memberikan yang terbaik dan juga saling membantu untuk mencapai kesuksesan dan masa depan yang cerah bagi PT Velasto. Adapun logo resmi dari PT Velasto, selanjutnya ada struktur organisasinya. Nah, untuk struktur organisasi ini secara garis besarnya pada PT Velasto Indonesia seperti pada gambar, dimulai dari presiden direktur, direktur, division head, dan juga manajer. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya ada di sectionnya. Untuk sectionnya kita mulai dari ada quality, produksi, PIC, maintenance, R&D atau engineering, HRGA, purchasing, marketing, dan juga finance. Dilanjutkan dengan formen-formen dari departemennya. Selanjutnya, pola komunikasi. Komunikasi merupakan kunci penting yang perlu dipertahankan pada setiap perusahaan. Komunikasi yang baik perlu diterapkan pada proses operasional perusahaan untuk menjamin kesuksesan informasi yang diterima, sehingga dapat mencegah yang namanya miskomunikasi antar karyawan. Dimulai dari manajemen tingkat atas yang biasanya akan dijadikan sebagai contoh bagi manajemen tingkat bawah atau menengah untuk membiasakan dalam berkomunikasi yang baik. Ada beberapa pola komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan masing-masing perusahaan. Pada observasi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan pada PT Velsa Indonesia yaitu bisa dikatakan komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan komunikasi yang berlangsung secara timbal balik, dilakukan dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi vertikal ini dia komunikasi yang saling saling bertautan gitu. Jadi antara manajemen atas itu akan melakukan komunikasi dengan manajemen bawah atau menengah maupun sebaliknya. Komunikasi vertikal biasanya dilakukan oleh kedua belah pihak. Manajemen tingkat bawah, seperti karyawan dan leader, akan menginformasikan terkait permasalahan yang didapatkan pada hari sebelumnya. Jadi pada hari sebelumnya apakah ada seperti problem atau abnormality yang selanjutnya akan diinformasikan kepada manajemen tingkat atas. Lalu yang dimana untuk mencari yang namanya langkah preventif yang perlu dilakukan atas permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, manajemen tingkat atas akan melakukan komunikasi dengan manajemen tingkat menengah dan bawah terkait langkah preventif apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada PT Velsa Indonesia, pola komunikasi vertikal ini dapat diimplementasikan kepada suatu morning routine yang menjadi ritual setiap hari dilakukan di PT tersebut. Rutinitas tersebut disebut sebagai kegiatan Asakai. Asakai merupakan rapat
atau rapat pagi atau pertemuan pagi atau bisa disebut juga apel pagi yang dilakukan dalam dunia kerja. Nah, Asakai ini berasal dari bahasa Jepang atau chokai yang berarti apel pagi. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan hasil kerja di hari sebelumnya, langkah preventif untuk permasalahan yang timbul, serta menyelaraskan tujuan kerja rutin setiap hari. Pada Fase Indonesia, pada PT Fase Indonesia ini, pelaksanaan kegiatan Asakai diikuti oleh para manajemen mulai dari tingkat tengah lalu ke atas. Kegiatan Asakai dilaksanakan selama 10-30 menit setiap harinya. Pembahasan yang menjadi topik itu biasanya terkait dengan temuan yang ditemukan pada hari sebelumnya. Lalu diperlukan untuk mencari cara atau mencari langkah preventif yang dapat menyelesaikan masalah dan juga pastinya untuk menyelaraskan tujuan bersama. Pada proses praktiknya, kegiatan ini mengandalkan komunikasi yang baik antar karyawan. Karyawan akan menjelaskan poin penting seperti safety dan quality yang dilanjutkan dengan membahas terkait permasalahan atau abnormality yang terjadi pada hari sebelumnya kepada manajemen tingkat atas. Sehingga para manajemen atas ini mengetahui nih permasalahan apa yang sedang terjadi di lapangan. Setelah itu, manajemen tingkat atas seperti manajer akan evaluasi di permasalahan tersebut dan memberikan saran-saran yang akan digunakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Selain permasalahan-permasalahan itu, kegiatan Asakai juga biasa digunakan sebagai tempat untuk membahas terkait target harian yang ingin dicapai dan pastinya untuk menyelaraskan tujuan bersama, yaitu mencegah abnormality di atas rata-rata. Kesimpulannya, yaitu PT Freelance Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan kegiatan Asakai sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan secara vertikal. Asakai ini merupakan kegiatan apel pagi atau pertemuan pagi yang dilakukan oleh para manajemen setiap harinya. Adanya kegiatan ini membantu perusahaan untuk dapat melakukan evaluasi setiap harinya dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cepat dan tepat. Mungkin ada beberapa saran yang dapat saya berikan. Yang pertama itu terkait menyediakan fasilitas in-ear wireless system untuk memaksimalkan informasi yang diterima. Jadi karena pelaksanaannya itu di lapangan langsung, mungkin informasinya akan terdengar, tetapi mungkin takutnya kurang diterima dengan baik, jadi mungkin bisa menggunakan in-ear wireless system. Lalu juga menyediakan materi secara digital atau dapat diakses di kemudian hari. Adapun ini lampiran kegiatan dari Asakai yang untuk foto yang di sebelah kanan itu dilakukan di lapangan, yang di sebelah kiri itu dilakukan di dalam ruangan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, bahasa, maupun materi yang disampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.